bisa sama-sama ya kita untuk belajar, bukan belajar sih, mungkin diskusi dan sharing gitu ya tentang materi I Love Me gitu. Nah, mungkin pertama-tama perkenalan diri dulu kali ya. Perkenalkan, nama saya Weni Aidina, saya psikolog dan konselor di Calm. Calm adalah aplikasi konseling online yang teman-teman bisa menggunakannya atau mendownloadnya dari App Store maupun Play Store. Nah, saya di situ sebagai konselor koordinatornya dan juga sebagai konselor. Atau konselor itu adalah konselor online-nya di Calm. Nah, mungkin boleh langsung aja kali ya Mbak ya untuk kita share screen-nya. Boleh diminta tolong untuk di-share screen-nya. Bisa di slideshow-in, Mbak? Halo, Mbak Vero. Halo, Mbak Vero. Kedengeran suara saya? Kita tunggu sebentar ya teman-teman ya. Mungkin Mbak Veronya lagi masalah koneksi. Salam kenal semuanya yang udah hadir hari ini. Mungkin kita belum pernah bertemu secara tatap muka, tapi bisa ketemu secara virtual. Semoga hari ini bisa sama-sama untuk kita mencoba melakukan atau merefleksikan apakah kita hari ini, detik ini sudah mencintai diri kita sendiri, atau bahasa lainnya adalah sudah menerima diri kita sendiri. Oke, boleh dari slide awalnya Mbak Vero. Next ke atas lagi Mbak. Oke, di sini juga nggak apa-apa sih Mbak. Oke teman-teman, nah sebelum kita memulai tentang apa sih sebenarnya I Love Me 3000 tersebut, nah saya pengen teman-teman untuk menuliskan di kolom chatnya, menurut teman-teman, nah menerima diri itu apakah harus menerima diri apa adanya tanpa perlu ada pengembangan? Nah, menurut teman-teman pernyataan ini mitos atau fakta? Boleh di chat di grup chatnya, ini mitos atau fakta? Mitos, oke, mitos, mitos. Ayo yang lain, mitos, oke, oke. Mitos, oke. Nah, beberapa semuanya jawabannya adalah mitos. Saya akan keep dulu jawabannya. Boleh kayaknya sebelum slide ini ada slide sebelumnya, Mbak Vero? Boleh di sebelumin. Oke. Nah, yang tadi semuanya kayaknya setuju pernyataan tersebut adalah mitos. Nah, kalau yang ini, sekarang pernyataannya adalah untuk menerima diri dan mencintai diri, kita tidak boleh memiliki kekurangan. Ini mitos atau fakta? Boleh di chat di grupnya. Mitos, mitos, mitos. Oke, mitos. Oke, mitos. Mitos. Nah, kayaknya semuanya dari kedua pernyataan ini, dua-duanya full mempercayai atau menjawab dengan pernyataan mitos. Oke? Karena jawabannya 100% tidak ada yang berbeda nih ya, 100% sama semuanya. Oke? Teman-teman benar bahwa kedua pernyataan ini adalah mitos. Nah, apa itu sebenarnya mencintai diri atau menerima diri?
Oke, boleh next, Mbak. Kita akan bahas pernyataan-pernyataan ini dalam beberapa materi yang akan saya bagikan pada hari ini. Boleh selanjutnya, Mbak? Oke. Nah, kita mau refleksi dulu nih. Nah, terkadang kita itu selalu terpaku pada dua sisi. Kalau ada hitam, ya ada putih. Selalu berkebalikannya, ya kiri, ada kanan, ada positif, ada negatif. Jadi ketika kita terlalu terpaku untuk melihat suatu hal, misalnya, wah saya nggak bisa, berarti saya memang selalu tidak bisa. Nah, padahal kita lupa bahwa ketika menuju hitam, nah misalnya bisa dilihat tuh di paling bawah, tapi ada gradasinya loh. Putih menuju hitam itu ada yang keabu-abuan muda, ada keabu-abuan yang agak gelap, bahkan ada putih yang terang sekali. Nah, gradasi inilah sebenarnya yang akan kita bahas selama ini dalam materi mencintai diri atau menerima diri ini. Boleh next, Mbak? Nah, sebelumnya, oke. Nah, kualitas diri sebagai manusia itu otomatis kita itu tidak sempurna. Tidak ada manusia yang full 100%, wah kamu itu sempurna banget, nggak ada kekurangan. Tidak mungkin. Nah, manusia itu pasti memiliki kualitas negatif dan juga pastinya memiliki kualitas positif. Nah, kualitas negatif akan sebenarnya mengembangkan potensi untuk kualitas positif kita. Nah, jika ingin mempertahankan kualitas positif, kita butuh untuk menerima kualitas negatif. Gimana sih caranya? Kita akan bahas selanjutnya. Boleh next, Mbak? Oke, nah pada dasarnya, apa sih sebenarnya yang akan kita bahas hari ini? Apa sih I Love Me 3000 itu apa sih? Nah, atau bahasa lainnya di dalam bahasa psikologinya adalah penerimaan diri atau self-acceptance. Nah, penerimaan diri itu sebenarnya adalah proses untuk mengenali diri kita sendiri secara utuh. Nah, proses di mana kamu merasa nyaman pada diri kamu sendiri terlepas dari kesalahan, maupun kelemahan yang kita miliki. Nah, individu yang memiliki penerimaan diri yang tinggi akan menerima baik kelebihan maupun kekurangan dirinya dari segi apapun, secara fisik, psikis, sosial, maupun moral. Nah, tanpa penerimaan diri, seseorang tidak akan mampu mencapai potensi diri optimal. Karena kita harus mencapai fase atau proses penerimaan diri untuk kita akhirnya merasa nyaman dengan diri kita dan kita akan lebih mampu untuk banyak hal. Nanti akan saya sebutkan apa sih sebenarnya manfaat dari penerimaan diri ini. Boleh next, Mbak? Nah, dengan penerimaan diri, individu yang memiliki penerimaan diri ini dia punya kemampuan untuk berkembang karena dia tahu, oh oke, saya ini orang yang seperti ini ya, kelebihan saya itu di sini. Oh, yang saya belum begitu mampu di bagian ini. Sehingga ada keinginan dia untuk memperbaiki diri, mengembangkan potensinya. Terus juga dia akan proaktif untuk mencapai kualitas diri yang lebih baik. Dan individu yang menerima diri itu tidak terbelenggu dengan masa lalu, berorientasi pada masa depan dan berusaha untuk pemenuhan kebutuhan diri. Nah, dan ketika kita menerima diri, kita akan berani untuk bertanggung jawab terhadap apa yang akan kita lakukan. Boleh next, Mbak? Nah, ketika kita membahas tentang penerimaan diri, hal dua ini akan sering nih terdengar atau terngiang atau terbaca oleh kita. Nah, real self dan ideal self. Apa sih sebenarnya real self? Nah, real self itu adalah diri kita apa adanya. Di situ ada kebaikan kita, di situ ada kekurangan kita, dan itulah diri kita. Dan ada yang namanya ideal self. Ideal self itu adalah sesuatu atau persepsi seseorang tentang apa yang diinginkannya mengenai dirinya. Dan keinginan tentang apa yang seharusnya tentang dirinya. Ada yang dia inginkan, ada yang seharusnya. Nah, jadi idealnya aku itu harusnya, misalnya aku itu real self-nya seorang Weni Aidina itu dengan tinggi 160, dengan berat badan 70. Nah, tapi ideal self saya harusnya seorang Weni itu enggak 70 tuh beratnya, harusnya 55, itu baru yang namanya ideal untuk seorang Weni. Nah, kita menganggap ada yang harusnya di diri kita. Tapi
ini yang akan kita bahas tentang mencintai diri sendiri. Nah, tadi ada mitos atau fakta yang saya pertanyakan di awal, apakah ketika kita mempertanyakan tentang menerima diri sendiri, kita tidak harus melakukan pengembangan diri? Tidak. Nah, ketika misalnya kita tahu, oh oke, 70 ini ya saya memang menerima kondisi ini, tapi bukan berarti saya tidak mau improve, tidak mau memperbaiki. Misalnya karena saya jadinya 70 misalnya beratnya sekarang, saya akhirnya kesulitan untuk bergerak, mudah lelah. Nah, akhirnya saya tahu, oh kekurangan saya adalah karena berat badan saya yang seperti ini, saya mau improve nih, biar saya menjadi lebih aktif, bisa jadi lebih semangat bergeraknya, karena dengan kayak gini jadinya mager gitu kan, karena bawaan badan berat gitu. Nah, jadi bukan berarti ketika kita mau menerima diri kita yang apa adanya ini, kita tidak berusaha untuk mengimprove atau memperbaiki hal-hal yang mungkin masih bisa kita perbaiki. Nah, boleh next, Mbak? Nah, penerimaan diri datang dari pengakuan individu terhadap keterbatasannya. Menerima kekurangan tanpa menyalahkan orang lain. Nggak saya bilang, wah saya nih gendut gara-gara suami saya kasih izin nih saya makan, makanya akhirnya saya berat badannya naik. Gitu. Saya nggak menyalahkan orang lain. Gitu. Nah, memiliki keinginan yang terus-menerus untuk mengembangkan diri. Misalnya seperti cerita tadi, saya bilang saya mau mengubah karena ada hal-hal yang masih bisa saya improve di diri saya. Nah, menghargai kualitas positif yang saya miliki. Saya tetap menghargai walaupun misalnya berat badan saya segini, saya masih bisa kok beraktivitas. Ada hal-hal positif lain yang membuat saya nyaman dengan diri saya. Boleh next, Mbak? Oke, nah ini adalah beberapa ciri orang yang menerima diri. Memiliki keyakinan untuk menghadapi kehidupan, menganggap dirinya berharga, menganggap dirinya sederajat dengan orang lain, nggak ngerasa bahwa, wah kasta gue lebih rendah nih daripada orang lain. Tidak. Nah, tidak menganggap dirinya aneh. Kayaknya saya kayak pakai baju ini kayaknya nggak cocok deh, misalnya. Nah, kita terlalu banyak memikirkan bagaimana penilaian orang lain terhadap diri kita. Nah, tidak berpikir akan ditolak. Kayaknya aku kalau masuk atau join tugas atau kerja dengan divisi ini kayaknya nggak akan diterima deh, misalnya. Nah, orang-orang yang menerima diri tidak akan merasa akan ditolak. Dia akan mencoba untuk berani mengambil tantangan-tantangan baru. Nah, ini berani memikul tanggung jawab. Nah, mengikuti standar pribadinya. Nah, tidak confirm atau tidak mengikuti standar atau tekanan sosial. Misalnya tekanan sosialnya di kantor harus pakai baju merek A, tas merek B. Nah, kalau merasa bahwa ya saya tidak mampu, saya tidak bisa, ya saya nggak harus misalnya menggunakan merek-merek tertentu. Sehingga saya tidak perlu confirm dengan tekanan sosial. Nah, orang yang menerima diri, dia dapat menyesuaikan atau mengikuti standar pribadinya sesuai dengan keadaan dirinya. Terus dapat menerima pujian maupun celaan secara objektif. Nah, tidak mempermasalahkan keterbatasan yang dimiliki dan mengetahui potensi dirinya. Boleh next, Mbak? Nah, mungkin sebelum saya membahas tentang faktor-faktor yang menerima diri ini, dari ciri-ciri tersebut, mungkin teman-teman bisa cek nih di dalam diri sendiri. Kira-kira aku kayak memunculkan nggak ciri-ciri itu? Banyak nggak? Atau kayaknya aku masih sedikit banget? It's okay, nggak apa-apa. Kita hari ini adalah proses. Saya bersyukur teman-teman hari ini mau ikut berpartisipasi dalam webinar ini atau Zoominar ini untuk kita sama-sama berproses. Berarti teman-teman di sini sudah satu tahap untuk mau mempelajari apa sih yang harus saya lakukan untuk diri saya. Hal tersebut sudah sangat bisa saya apresiasi untuk usaha teman-teman. Oke, nah faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan diri sebenarnya banyak. Tapi ini yang paling sering terjadi di lingkungan kita, misalnya tentang pemahaman diri kita. Ketika kita memahami diri kita, misalnya tadi, oh saya memiliki potensi dalam bidang ini sehingga saya mau mengembangkan tentang ini. Atau ternyata kita lebih banyak memikirkan tentang aku nggak bisanya ini, aku selalu nggak bisa itu, aku harusnya kayak gini. Nah, kita selalu
menyalahkan kekurangan yang kita miliki. Nah, itu akan mempengaruhi penerimaan diri kita. Terus juga yang kedua faktornya adalah harapan yang realistik. Misalnya seperti tadi contohnya di saya. Harapan saya adalah misalnya menurunkan berat badan misalnya. Apakah itu realistik? Nah, bisa kok umur saya misalnya masih 29 tahun, saya masih punya metabolisme yang cukup oke, misalnya. Saya tinggal membuat langkah-langkah yang konkret, langkah-langkah yang action lah nih ya ceritanya yang membuat saya bisa untuk menurunkan, bukan sesuatu yang tidak mungkin bisa saya lakukan. Misalnya saya pengen, misalnya saya ini anak tunggal. Nah, saya pengen jadi kakak, jadi saya pengen jadi adik, jadi saya harus punya kakak gitu. Lah, gimana orang saya anak tunggal gitu kan? Harapannya nggak realistik gitu. Jadi kita tidak menerima kondisi bahwa, oh saya sebagai anak tunggal, saya memang tidak punya kakak kandung atau adik kandung, misalnya seperti itu. Nah, terus gambaran diri yang objektif. Nah, kita bisa melihat tadi bagaimana sih sebenarnya kelebihan kita, potensi kita, kekurangan kita secara objektif. Terus juga memang label dari lingkungan, apa yang memberitahukan kepada kita misalnya, wah kamu itu misalnya ya, mohon maaf, bodoh misalnya, atau kamu itu lasak misalnya untuk anak-anak. Nah, karena pengalaman masa kecil ini juga mempengaruhi penerimaan diri kita. Ketika lingkungan terlalu memberikan label negatif kepada kita, sering menyebutkan suatu konotasi-konotasi yang seakan-akan tidak bisa dirubah. Misalnya, wah kamu bodoh nih, kamu selalu gagal, misalnya seperti itu. Nah, label-label itu lama-kelamaan kalau banyak orang yang memberikan label seperti itu akan tertanam menjadi konsep diri kita. Nah, oleh karena itu, untuk ini kalau saya membahas tentang perspektif kita sebagai lingkungan, nah sebaiknya kita tidak melakukan itu tuh ke siapa, ke teman kita, ke anak kita, misalnya ke keluarga kita, karena label itu mempengaruhi loh proses penerimaan diri seseorang. Terus juga misalnya pengalaman masa kecil. Nah, pengalaman masa kecil ini contohnya misalnya seperti saya bilang tadi, lingkungan selalu nyalahin bahwa wah kamu itu selalu gagal, selalu nggak bisa. Misalnya kata-kata itu selalu terngiang di kepala kita dan berulang kali diucapkan oleh significant other kita. Misalnya orang tua, pengasuh, atau siapapun yang sering terlibat di dalam pengasuhan kita. Boleh next, Mbak? Nah, tapi, saya ingin membahas ini nih. Tadi saya membahas faktor-faktornya. Faktor-faktornya tadi misalnya ada harapan realistik, tentang gambaran diri kita, tentang label dari lingkungan. Nah, sebenarnya apa sih yang bisa kita kontrol atau apa sih yang bisa kita, kan label dari masyarakat kita nggak bisa. Iya, benar, kita tidak bisa kontrol apa yang orang lain pikirkan, apa yang orang lain rasakan, apa yang orang lain perlakukan ke kita. Kita juga nggak bisa kontrol, kita harus terlahir dari latar belakang keluarga tertentu. Dan kita juga tidak bisa memperbaiki apa yang sudah terjadi pada masa lalu kita. Tapi, daripada kita berfokus tentang apa sih yang orang lain bilang ke kita, latar belakang kita, atau masa lalu, itu semuanya nggak bisa kita kontrol. Tapi yang bisa kita kontrol adalah pikiran kita, perasaan kita, perilaku kita, keadaan masa kini, dan masa depan. Nah, disinilah kita akhirnya bisa untuk membuat proses penerimaan diri kita menjadi suatu proses yang kalau mau mulai sekarang, ya nggak masalah. Daripada tidak sama sekali. Nah, jadi kita lihat apa yang bisa kita kontrol. Orang misalnya bilang kita, tapi kan tadi dibilang salah satu faktornya adalah label misalnya dari masyarakat. Iya, benar. Tetapi satu lagi, kita mau terima atau tidak. Nah, orang boleh berbicara apa aja, tetapi kita mempunyai self, diri kita mau dengar nggak kata orang lain? Kita percaya nggak kata orang lain? Kita yang mengontrol perasaan dan pikiran kita. Nah, jadi kalau kita mau akhirnya confirm dengan yang dikatakan orang lain, berarti kita yang tidak bisa memfilter apa sih sebenarnya yang kita butuhkan untuk diri kita. Oke, boleh next, Mbak?
Nah, saya mau kayaknya sebentar lagi habis ya Mbak ya. Waktunya ya. Oke, selagi menunggu, selagi mungkin sebentar lagi sekitar 10 menit lagi waktunya akan habis, boleh klik sekali lagi Mbak. Oh, upgrade. Oh, oke. Maaf, saya nggak baca tadi sebenarnya apa oke langsung. Oke. Nah, sekarang teman-teman atau rekan-rekan semua, boleh silahkan tulis di chat, tidak perlu di-send, tidak apa-apa. Tidak perlu di-send, hanya untuk catatan diri teman-teman. Coba tuliskan 5 hal negatif tentang diri teman-teman. Saya akan hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, nah sekarang coba teman-teman lihat ada berapa banyak hal negatif tentang diri teman-teman yang bisa teman-teman tulis selama 10 detik tersebut. Boleh komen misalnya 1 atau 2 atau 3. Boleh komen 2, oke. 2. Oke, ada lagi? 4, 3, oke. 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 Nah, sekarang, terima kasih Mbak. Sekarang coba tuliskan, tidak perlu di-share juga seperti tadi, 5 hal positif tentang diri teman-teman. Saya hitung dalam 10 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, teman-teman boleh share berapa banyak hal positif yang bisa teman-teman dapatkan atau tuliskan selama 10 detik tentang diri teman-teman. Berapa banyak? 4, 1, oke, 3, 4, 2, oke, good. Saya lihat kayaknya mulai banyak nih yang bisa mengidentifikasi hal-hal positif. Wah, ada yang 6, good job. Oke. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah, boleh next Mbak? Oke, nah ketika teman-teman mengingat tadi misalnya peristiwa yang negatif atau peristiwa yang positif atau hal yang positif dan hal yang negatif tentang diri teman-teman, di dalam otak teman-teman itu ada yang namanya sel saraf yang saling terkoneksi. Ketika mengingat satu peristiwa atau satu hal, koneksi itu akan nyangkut ke hal-hal yang lain. Akan mengaktifkan koneksi dengan yang lainnya. Nah, sehingga sangat wajar ketika kita mengingat hal yang negatif ini teringat lagi, banyak akhirnya hal negatif yang teringat. Atau begitu pula dengan sebaliknya. Ketika kita mengingat atau mencari tahu dan mengidentifikasi peristiwa-peristiwa atau hal-hal positif yang kita miliki, jejaring otak kita atau jejaring ingatan positif lainnya juga ikut terkoneksi dan teraktivasi. Nah, oleh karena itu, kenapa saya minta teman-teman tadi untuk cari tahu nih, dalam sama-sama nih hitungannya 10, mana yang paling mudah dilakukan? Enak mana, nyari yang positif atau yang negatif? Boleh di-chat? Nyari yang mana enaknya tadi nulisnya? Mudah cepatnya nulis yang mana? Hal yang positif atau yang negatif? Positif, bagus sekali. Lebih cepat yang negatif. It's okay, nggak masalah. Negatif, oke, nggak masalah. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Share-nya tadi sudah mau terbuka tentang apa yang teman-teman rasakan ketika mencari tahu. Nah, itu adalah latihan sederhana sebenarnya untuk kita mengkoneksikan atau mengaktifkan sebenarnya di sel saraf kita, di otak kita, peristiwa-peristiwa atau hal-hal yang negatif maupun positif yang kita miliki. Nah, semakin kita bisa untuk mengidentifikasi hal-hal positif maupun negatif, tidak masalah. Kita akhirnya lebih mengenal diri kita. Ingat, mitos yang pertama tadi saya sampaikan adalah manusia itu nggak sempurna.
kita pasti terdiri dari positif dan negatif. Tapi ketika kita bisa mengidentifikasi hal-hal apa sih yang saya miliki, yang positif yang saya miliki, potensi saya, atau hal-hal yang tidak saya miliki, dan mungkin itu belum membuat saya berkembang, nah itu adalah satu poin lagi nih, setelah tadi mau join, berarti satu step, naik tangga lagi nih, satu step lagi untuk mau mengenali diri kita, mau mengidentifikasi hal-hal tentang diri kita. Oke, boleh next, Mbak? Nah, terus pertanyaannya nih, terus Kak, gimana nih caranya untuk bisa menerima diri? Boleh next? Banyak sebenarnya caranya. Ini salah satunya adalah dengan melakukan self-talk. Nah, ada yang namanya term atau ya teori lah, namanya teori permanensi. Permanensi ini berkaitan dengan waktu. Nah, jadi waktu ya. Nah, dia itu temporer versus permanen. Nah, individu yang belum menerima diri, dia selalu menjelaskan atau mengidentifikasi dirinya itu dengan kata-kata yang permanen. Selalu, nggak pernah. Kayaknya sepanjang waktu hidup dia tuh misalnya saya selalu gagal. Selalu tuh. Nah, atau saya nggak pernah berhasil misalnya. Nah, jadi kata-kata itu membuat kita seakan-akan tidak pernah atau akhirnya mendiskreditkan hal-hal yang sudah pernah atau achievement-achievement yang sudah pernah kita dapatkan. Sebaiknya kita itu buat lebih temporer. Oke, saat ini nih, nah saya belum berhasil mendapatkan pekerjaan tersebut. Ya baru saat ini, nggak selalu, nggak nanti ke depannya. Atau mungkin kemarin mungkin pernah, tapi mungkin baru 2 kali, 3 kali, lebih temporer, tidak permanen. Nah, coba untuk menggunakan kalimat self-statement ini ketika kita berbicara tentang diri kita. Jadi kita bilang, oke, misalnya, saya saat ini nih nggak dapat kerjaan tersebut. Bukan selalu nggak dapat, sehingga saya selalu gagal. Jadi coba perbaiki cara kita untuk menggambarkan diri kita dan menjelaskan tentang diri kita. Oke, yang kedua, boleh next. Yang kedua, termnya adalah pervasivitas. Ini kaitannya adalah ruang lingkup. Nah, dibedakan spesifik versus universal. Nah, individu yang belum menerima dirinya akan mengungkapkan pola pikir dalam menghadapi peristiwa yang tidak menyenangkan dengan cara universal atau ruang lingkupnya banyak, semuanya. Kalau tadi waktu, kalau ini semuanya rasanya saya payah banget nih, saya ceroboh. Nah, sebaiknya kita memperbaiki misalnya, oke, saya kurang menguasai dalam bidang apa nih? Spesifik kita, tidak universal semuanya saya payah banget misalnya. Ya saya kurang menguasai dalam bidang misalnya matematika atau perhitungan atau apapun lah yang kita merasa itu menjadi bidang yang masih perlu kita improve atau masih menjadi keterbatasan dalam diri kita. Nah, terus misalnya bisa juga dengan pada tugas ini, nah lebih spesifik nih, cuman pada tugas ini saya nggak teliti karena tidak memeriksa kembali pekerjaannya. Jadi ketika kita berbicara dengan diri kita tadi, ruang lingkupnya jadi lebih spesifik kalau misalnya kita membicarakan tentang hal-hal yang potensi negatif. Tapi ketika kita membicarakan tentang waktu, kita membicarakan dengan lebih temporer, bukan permanen. Nah, jadi ada dua ya. Yang pertama membicarakan tentang yang lebih spesifik dan temporer. Yang kedua temporer. Oke. Yang ketiga, boleh next, Mbak? Nah, kita juga bisa melakukan afirmasi. Nah, ini adalah statementnya, saya senang sekali dengan statement ini, saya dengar pertama sekali dari Kak Karina, waktu dia lagi IG live dengan, saya lupa dengan siapa, pokoknya lagi IG live, dan saya juga baca ini di activity book yang Kak Karina buat, bahwa pikiran negatif bukanlah fakta, bukan memang itu, tapi itu adalah pendapat kita. Misalnya kita berpikir, kayaknya aku nggak diterima deh. Nah, kayaknya aku nggak layak deh untuk itu. Itu pendapat kita. Bukan belum tentu itu adalah kejadian nyata atau hal yang memang terjadi. Nah, jadi pikiran negatif adalah pendapat. Nah,
pikiran negatif dapat berubah dengan bantuan afirmasi, yaitu kata-kata atau kalimat yang membangun, menyemangati, namun tetap realistis. Misalnya kayak aku layak untuk misalnya mendapatkan pekerjaan tersebut, aku layak mendapatkan kasih sayang, aku bisa mencoba tes ini misalnya. Nah, kalimat-kalimat ini selain tadi kita lebih spesifik dan temporer, kita juga bisa memberikan afirmasi ke dalam diri kita. Oh, oke, saya percaya bahwa diri saya mampu, saya bisa, saya dicintai, atau saya berhak untuk mendapatkan pekerjaan ini, dan lain sebagainya. Boleh next? Nah, tips lainnya, ini ada banyak, yang pahami dan terima bahwa apapun yang kamu lakukan, kamu tidak akan pernah sempurna. Nah, kita harus menerima itu bahwa ya memang manusia nggak sempurna, kelihatannya saja sempurna. Jadi tenang, yang selanjutnya ini tenangkan diri, bahwa yang tidak sempurna bukan hanya kamu. Kita semua tidak sempurna. Mungkin ada beberapa orang kayaknya dia semuanya dapat. Keluarganya bagus, keuangannya lancar, pekerjaannya bagus misalnya. Nah, tapi mungkin saja kita nggak tahu sebenarnya apa sih perjuangan yang udah harus dia lakukan sampai pada titik yang kita lihat itu. Atau bahkan kita nggak lihat hal-hal yang dia tidak perlihatkan ke kita. Jadi tenang aja, tenangkan diri dulu bahwa ya yakin bahwa kamu nggak sendiri. Manusia memang nggak sempurna, kelihatannya saja sempurna. Terus tadi bedakan hal yang bisa kamu kontrol dan tidak bisa kamu kontrol. Misalnya tadi saya sudah membuat di lingkaran-lingkaran itu, hal yang bisa kita kontrol adalah tentang diri kita. Pikiran, perasaan, perilaku, masa kini, dan masa depan. Walaupun kita nggak bisa bilang masa depan harus gini, tapi kita bisa berusaha. Nah, bukan meng-create suatu masa depan ya. Gitu. Nah, dan yang tidak bisa kita kontrol, ya kita nggak bisa mengharapkan harusnya dia nggak gitu tuh ngomongnya misalnya. Kita nggak bisa mengontrol orang lain. Nah, kalau banyak kata pepatah ya kita cuman punya 2 tangan untuk nutup telinga aja kalau nggak mau denger. Nah, terus latih self-talk setiap hari yang sudah saya sebutkan tadi. Cari bantuan. Kalau misalnya ternyata sulit sekali untuk mencari potensi-potensi diri, malah seringnya menyalahkan diri sendiri bahwa kayak tadi seperti tadi bahasanya selalu tidak pernah pokoknya hal-hal yang universal dan bukan temporer permanen. Nah, jadi coba cari bantuan profesional. Ke profesional bukan berarti kita sudah bermasalah banget, tidak. Nah, ketika kamu pengen mencari potensi diri kamu juga bisa menemui profesional kesehatan mental seperti psikolog, psikiater, ataupun konselor. Oke, boleh next. Nah, kebutuhan diri kita adalah disayang, dihargai, diapresiasi, dan rasa aman. Nah, tadi memang kita nggak bisa kontrol tuh, kita disayang, tapi kita bisa kontrol apa yang kita rasakan. Oh, ya dia tidak mau sayang saya masih punya kok orang lain yang sayang saya. Nah, self itu juga butuh dihargai. Kita menghargai apa yang sudah kita usahakan untuk diri kita. Nah, self juga butuh rasa aman. Dan dia juga butuh, kita bukan mencari apresiasi dari orang lain, apresiasi diri kita sendiri. Hargai diri kita sendiri tentang apa yang sudah kita perjuangkan, apa yang sudah kita lakukan sejauh ini. Sesederhana saya berterima kasih teman-teman sudah mau ikut kelas ini dan mau belajar bersama hari ini. Next. Oke, nah tadi saya bilang apa sih sebenarnya manfaat kita menerima diri? Nah, manfaatnya adalah mengetahui apa yang bisa kita tingkatkan tentang diri kita. Ketika kita menerima diri, kita akhirnya tidak lelah mencari, saya kayaknya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu. Tapi kita tahu, oh saya bisa ini, tapi masih harus dipoles nih untuk bisa lebih oke lagi. Sehingga kita berorientasi pada hal-hal yang mau kita kembangkan. Nggak kayak tempurung, kayak katak dalam tempurung, hanya memikirkan, oh ini aku emang nggak bisa, aku emang nggak layak, aku memang gagal, selalu gagal. Nah, jadinya kita nggak punya kesempatan untuk meningkatkan diri karena kita terpaku tadi.
di sel-sel di otak kita nih teraktivasi semua hal negatif, sehingga tidak ada hal positif yang bisa kita tingkatkan. Nah, terus bisa dengan menerima diri, kita bisa meningkatkan kemampuan mengambil keputusan dengan yakin. Nah, karena kita tahu, oke, saya bisa nih ambil job yang ini. Karena kita tahu potensi kita tahu limitation-nya kita apa, dan resource kita apa. Nah, terus lebih mampu untuk maju dan berkembang. Karena kita tahu apa yang kita mau dan tahu apa yang mau kita improve. Terus dapat menjalin hubungan yang berkualitas dengan orang lain. Dengan kita tidak sibuk menyalahkan diri tentang hal-hal negatif, kesalahan, kelemahan, kita akhirnya bisa keluar. Jadi kita bisa menggunakan energi kita, daripada kita lelah nih, menyalahkan diri kan pakai energi ya, nyalahin diri, aku nggak bisa, aku nggak mampu, aku nggak layak, aku pendek, aku gendut, dan segala macamnya. Energi kita gunakan untuk menyalahkan diri kita. Tapi ketika kita mampu menerima diri, kita saya ya memang saya berisi misalnya. Memang saya tidak begitu tinggi misalnya. Nah, ketika kita tidak menyalahkan diri kita sendiri, akhirnya energi yang kita miliki tersebut kita bisa gunakan untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Bisa untuk meningkatkan diri kita, bisa untuk maju, bisa untuk berkembang, dan tentunya kita akan lebih percaya dengan diri kita sendiri. Karena kita tahu apa sih kemampuan kita dan apa potensi kita. Serta karena kita tahu kita mampu, kita berani untuk mengambil tanggung jawab pada pilihan dan perilaku kita. Boleh next, Mbak? Nah, mungkin tidak perlu dibuka mute-nya. Saya pengen kita semua untuk mengucapkan kalimat ini bersama-sama. Kalau misalnya masih di mute, mau ngomong besar-besar silahkan. Tapi kalau mute-nya nggak dibuka, ngomong dalam hati boleh. Saya pengen kita membaca ini bersama-sama. Oke ya? Oke, 1, 2, 3. Saya mencintai diri sendiri dan menerima kesalahan saya. Saya adalah orang yang layak diperlakukan dengan hormat. Saya mampu mencapai kesuksesan dalam hidup saya. Saya adalah orang yang ada orang yang mencintaiku dan ada untukku saat aku membutuhkannya. Saya layak untuk bahagia dan saya diizinkan membuat kesalahan dan belajar darinya. Nah, semoga dengan berusaha untuk memperbaiki cara kita mengutarakan tentang diri kita ini, dengan membaca ini menjadi satu koneksi positif yang ada di sel saraf kita yang membantu mengkoneksikan hal-hal positif lain. Oke, boleh next. Nah, setiap kali misalnya kamu ngerasa sedih atau mulai nih muncul pikiran negatif, coba ngambil langkah mundur. Atau ya sesederhana, jangan reaktif. Diam dulu, terus coba kamu lihat foto kamu misalnya yang ada dipajang di rumah, atau foto kamu yang ada di handphone kamu. Nah, semua diri kita terdiri dari berbagai peran, berbagai pikiran, berbagai perasaan yang datang dan pergi. Dan banyak dari hal yang pergi dan datang tersebut adalah hal-hal yang positif kalau kita mau mencari tahu dan mengapresiasikannya. Terima hal yang sudah terjadi, tidak perlu menyangkal yang sudah terjadi, tapi mengakui bahwa manusia itu memang kadangkala jatuh. Tapi kita bisa kok bangkit lagi. Oke, kayaknya yang di akhir sudah selesai. Boleh. Oke, nah sekarang mungkin kita boleh menepukkan tangan kita seperti ini, dan kita tepuk kiri dan kanan berulang kali. Ucapkan terima kasih pada diri kita yang sudah berjuang selama ini, sepanjang hidup kita sampai hari ini. Mulai hari ini saya berharap teman-teman yang mengikuti Zoom Binar ini dapat mencintai dirinya tanpa syarat. I love you, bukan I love you ya, I love me 3000. Thank you. Boleh next?
Oke, nah ini adalah informasi yang mungkin teman-teman tadi saya bilang kalau mau mencari bantuan, bisa mendownload aplikasi Calm di Google Play Store atau App Store-nya untuk kita sama-sama cari potensi diri kita bersama konselor-konselor kami. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Mbak Weni. Oke teman-teman, mungkin jangan lupa ya untuk dicoba lihat aplikasinya. Mbak Weni udah boleh tanya jawab? Boleh, silahkan. Siapa yang mau bertanya atau sudah ada yang masuk pertanyaan? Mau nanya bisa raise hand, bisa komen di bagian chat. Boleh ya. Kayaknya masih butuh waktu, Mbak, untuk mungkin menarik nafas dulu tadi. Iya. Oke, ini kayaknya ini ada Mungkin pertanyaan ada teman nih, yang Mbak. merasa sudah mulai dapat insight ya tadi, lumayan bikin berkaca diri. Mungkin ada teman-teman yang udah mulai berkaca-kaca ya, butuh nafas. Butuh tarik nafas dulu. Iya. Oke, ini sudah ada pertanyaan nih kayaknya nih, Mbak. Ya. Oke. Monggo Mbak, nanti dilanjut boleh. Oke, ini saya Dwi. Ingin bertanya, halo Mbak Dwi, bagaimana agar tidak mengcompare diri kita dengan orang lain? Oke, nah tadi kalau ditanya bagaimana tidak mengcompare, yang pertama adalah apresiasi diri kita dulu. Misalnya dengan bersyukur. Setiap hari kita misalnya menulis, apa sih yang kita syukuri hari ini? Nah, jadi kita tidak disibukkan dengan apapun yang terjadi dengan orang-orang lain. Sibukkan dengan diri kita dulu nih. Udah cukup nggak asupan energi positif untuk diri kita? Nah, pertama adalah tadi bersyukur. Yang kedua adalah setiap misalnya teman-teman merasa kok kayaknya dia, tadi saya bilangnya kok kayaknya dia lebih oke nih, latar belakang keluarganya oke, bla bla blanya oke. Nah, coba ingat kembali yang tadi saya sampaikan bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Kita hanya nggak tahu sebenarnya apa sih yang sudah dia lalui. Nah, jadi dengan kita meyakini bahwa kita juga bisa jadi mungkin ada dalam kondisi yang kita nggak tahu sebenarnya lebih baik daripada dia. Jadi kita bersyukur dulu nih apa yang sudah kita miliki. Jadi jangan sibukkan diri kita hanya dengan lingkungan sekitar kita. Gitu. Sibukkan dengan diri kita dulu. Apa yang kita miliki, apa potensi yang kita sudah miliki, dan apa hal-hal yang bisa kita improve dengan tentang diri kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah media sosial mungkin sekarang ini sangat banyak ya memberikan kontribusi terhadap bukan kemampuan sih ya, memberikan kontribusi pada cara kita melihat ideal self itu harus seperti apa. Nah, kalau kita memang sudah mulai sangat terganggu dengan kayaknya orang ini membuat ideal self kita tidak realistik, kita pertanyakan dengan diri kita, apa sih yang membuat kita ingin sekali seperti dia? Nah, kita buat listnya. Oh, misalnya saya pengen memiliki misalnya kulit seperti dia, misalnya glowing, misalnya sekarang lagi banyak skincarean ya Mbak Vero ya. Nah, jadi kita buat, oh oke, berarti apa yang bisa kita lakukan untuk membuat hal seperti dia? Misalnya tadi. Tapi tidak membuat kita harus menjadi seperti dia. Nah, lingkungan sekitar adalah orang-orang yang tidak bisa kita kontrol. Nah, kalau kita merasa udah terganggu dengan apa yang ada diperlihatkan di media sosial, ya kita yang akhirnya harus menarik mundur diri kita nih. Oke, berarti saya sudah sangat terpengaruh nih. Ya udah, saya nggak mau lihat dulu. Atau ya jadinya puasa medsos. Gitu. Jadi kita sebenarnya yang bisa mengontrol diri kita mau melihat apa, merasakan apa, dan berperilaku seperti apa. Dan jangan lupa tadi yang pertama adalah bersyukur tentang apa yang sudah kita miliki. Mungkin itu Mbak, siapa tadi ya, Mbak Dwi ya?
Gimana Mbak Dwi, terjawab nggak Mbak? Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Mbak Dwi. Oke. Terus, yang mana ya nih Mbak pertanyaan lanjutannya ya? Lanjutannya dari Vicky. Oh, tapi ada yang private nih ke aku. Boleh aku jawab sesuai sama yang masuk ke aku ya Mbak ya? Oke, boleh. Oke, boleh ya. Nah, ini gimana sih Kak biar kita berhenti nganggap kita itu toksik buat orang lain. Saya rasa saya toksik untuk keluarga saya sendiri dan saya merasa bersalah. Oke. Nah, yang pertama adalah ketika kita merasa, misalnya tadi teman kita menyatakan saya ngerasa diri saya toksik dan saya merasa bersalah. Saya merasa sangat mengapresiasi diri Mbak Prisil sudah mau speak up nih, sudah mau cerita tentang ini dulu. Nah, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah, kalau saya ditanya, apakah saya sebenarnya udah toksik? Coba tanyakan. Tadi adalah kita bilang pikiran negatif itu bukan fakta, tapi pendapat. Pendapat kita tentang diri kita. Coba tanyakan dengan keluarga kita. Apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka gambarkan tentang diri kita. Mungkin terkadang kita salah memberikan pendapat tentang apa yang mereka pikirkan tentang kita. Jadi komunikasikan pertama, apa yang kita khawatirkan tentang diri kita dengan keluarga kita. Kita komunikasikan, kita coba untuk tanyakan, nah, apakah perilaku saya yang ini membuat misalnya keluarga menjadi tidak nyaman, misalnya. Coba dikomunikasikan. Bisa jadi sebenarnya yang kita rasakan hanya pendapat kita, dan akhirnya itu membuat kita terkungkung atau terselubung di dalam pikiran itu, padahal bisa jadi lingkungan tidak berpikir seperti itu. Jadi yang pertama coba tanyakan. Atau sebelum misalnya nggak berani Mbak kalau nanya langsung. Oke, ketika Mbak belum berani untuk tanya, sekarang coba validasi dulu nih perasaannya. Apa sih sebenarnya yang Mbak rasain? Apakah takut misalnya? Ataukah cemas? Atau emosi apa yang Mbak rasain dan ngerasa toksik itu? Hal apa yang membuat Mbak merasa toksik? Nah, coba divalidasi dulu tentang pikiran dan perasaannya. Misalnya, cara validasinya, contoh sederhananya misalnya ya nih contohnya, saya merasa saya toksik karena misalnya, karena apa ya? Boleh nggak Mbak dikasih tahu, boleh private ke saya kalau misalnya nggak nyaman untuk di-share secara general, secara umum. Boleh saya tahu Mbak ngerasa toksik karena apa? Oke, ngomongan saya terlalu keras gitu Mbak ya. Oke, nah coba tanyakan misalnya tadi, maaf Pak, adik, kakak, atau siapapun, apakah intonasi saya atau penggunaan kata-kata saya yang menyakiti hati Bapak dan Ibu misalnya, atau Mama dan Papa, coba tanyakan. Nah, coba tanyakan pendapat itu. Terus yang kedua, validasi. Oke, kayaknya saya merasa bersalah. Tadi ada kata-kata berasa bersalah. Oke, saya merasa bersalah sudah mengeluarkan nih kata-kata keras tadi, misalnya. Atau terlalu negatif kalau kata Mbaknya. Nah, terlalu negatif ke keluarga saya. Oke, kalau kita memang merasa bersalah, ya minta maaf. Nah, yang ketiga, baru improve. Tadi yang saya katakan, kita bisa kok mengontrol yang kita mau keluarkan, yang kita pikirkan dan kita lakukan. Nah, kontrolnya di diri kita. Kalau begitu, belajar untuk mengutarakan kata-kata yang mungkin keluarga Mbak menjadi lebih nyaman mendengarnya. Nah, jadi 3 cara ini bisa dicoba Mbak. Bagaimana, terjawab nggak Mbak? Halo Mbak, gimana, terjawab? Kayaknya Mbaknya belum baca atau belum ngetik.
Oh, oke nih, udah ada masuk. Terima kasih Mbak, bersyukur sekali sudah terjawab. Terima kasih sama-sama. Oke, saya lanjutannya Mbak Vero ya. Ya, boleh Mbak. Tinggal 3 menit lagi ya Mbak. Kalau Oh mamanya gitu Mbak. ya? Iya, nggak berasa udah tinggal 3 menit lagi. Jadi ini Dan ada pertanyaannya masih ada 1, 2. 2, 3. 3 lagi ya, satu. Berapa Iya, lagi ada Mbak? 3 lagi. Ada Gimana 3 Mbak? lagi Monggo ya? kalau Kayaknya dilanjut. boleh kita jawab yang sudah Boleh. masuk aja kali ya Mbak ya? Oke, berarti jadi 3 orang ini lagi aja ya. Oke. Ya, Oke. monggo. Saya coba bacakan pertanyaan dari Vicky ya. Nih, halo Mbak, saya Vicky. Ternyata dalam tahapan penerimaan diri ini, saya masih stuck di pemahaman tentang diri. Saya kesulitan untuk menggali diri sendiri. Saya masih belum mengenali apa yang saya suka, apa yang saya mampu lakukan, apa yang saya tidak suka. Seperti itu Mbak. Jadi kira-kira apa yang harus saya lakukan? Untuk Mbak atau Vicky Nurfiani, Mbak ya harusnya ya, atau Mas, saya mohon maaf kalau salah. Nah, untuk Mbak Vicky atau Mas Vicky, sebenarnya saya mau mengapresiasi dulu nih. Mbak sebenarnya sudah pada tahap tahu loh apa yang harusnya ditingkatkan atau apa yang harusnya dicari tahu. Nah, tentang menggali apa yang kamu suka, menggali tentang apa yang tidak kamu suka. Bagaimana caranya? Coba. Kalau kamu nggak coba, ya kamu nggak tahu kamu suka atau tidak. Nah, jadi ketika kamu mencoba, kita akan merasa, oh kayaknya ini nyaman nih, suka nih. Karena ketika kita tidak mencoba, kita nggak tahu. Kadang-kadang itu hanya pikiran kita tentang, misalnya nih sesederhana, matematika tuh susah. Nggak mau deh masuk kampus atau pekerjaan yang berhubungan sama matematika, misalnya gitu. Karena kita belum mencoba pekerjaannya. Tapi ketika kita sudah mencoba, mungkin akhirnya kita jatuh cinta dengan potensi-potensi lain yang dimiliki oleh si matematika itu. Jadi yang pertama bagi saya, kalau misalnya bisa dicoba, silakan dicoba. Nah, yang kedua adalah setiap hari misalnya nih Mbak atau Mas tadi coba tulis nih, jangan hanya dibayangkan, tapi ditulis. Buat di dalam satu notes tertentu tentang diriku, misalnya. Nah, coba Mbak Mas tuliskan hal positif dan hal negatif yang mungkin terjadi tentang diri Mas atau Mbak hari ini. Apa yang terjadi? Positif dan negatifnya. Oh, positifnya hari ini saya bersyukur bahwa saya menikmati misalnya membuat masakan untuk keluarga saya yang berbuka misalnya. Atau yang nggak saya nikmati adalah saya nggak suka bersihin sayurannya misalnya. Nah, coba dituliskan itu. Nah, dalam 1 minggu atau 1 bulan, terus Mbak atau Mas ini baca kembali. Hal apa sih yang akhirnya mendominasi tulisan Mbak? Nah, jadi karena kita selama ini hanya kita pikirkan, oh kayaknya aku suka ini, oh kayaknya aku suka ini, tapi tidak terstruktur. Jadi kita nggak tahu sebenarnya banyak mana sih, atau mungkin halnya nggak sama-sama tentang tulisannya, saya senang menyediakan makanan. Mungkin besoknya tulisannya adalah, saya senang menyicipi makanan. Nah, tapi sebenarnya itu mempunyai satu gradasi atau satu kelompok, yaitu kuliner gitu. Nah, jadi kita coba tuliskan itu dalam 1 minggu atau 1 bulan, coba tuliskan hal-hal positif dan negatif yang terjadi dalam hidup Mbak, potensi atau hal yang disukai dan hal yang tidak disukai setiap harinya. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran atau dominansi atau hal yang dominan yang kita sukai dan tidak kita sukai. Begitu sih Mbak, bisa terjawab? Bagaimana? Bisa terjawab atau tidak? Baik Mbak, terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih kembali.
Selanjutnya yang ini ya, yang Fatana Gina ya. Halo Mbak, saya sadar dengan label yang diberikan keluarga dari kecil sampai dengan sekarang. Dan saya tahu itu salah. Tapi kenapa sulit sekali membuang label yang sudah ada itu ya? Kayak jadinya perilaku saya justru menunjukkan label tersebut. Oke. Nah, tadi salah satu faktor memang yang mempengaruhi penerimaan diri kita adalah label yang diberikan oleh lingkungan atau pengalaman masa kecil kita, misalnya dari keluarga. Tapi ingat lagi tadi lingkaran-lingkaran yang sudah saya berikan. Dia tidak bisa mengontrol orang harus berbuat apa seperti ke kita. Yang bisa kita lakukan, ini hal positifnya adalah Mbak sudah sadar bahwa label tersebut adalah label, bukan diri Mbak. Nah, itu yang saya sudah dapat satu garis positifnya nih yang sudah Mbak tuliskan, bahwa Mbak tahu itu label yang diberikan. Kayak kita pakai name tag, Mbak, itu cuma name tag kita aja, bukan self kita, bukan diri kita. Itu yang mau saya apresiasi tentang Mbak Fatana Gina. Jadi Mbak sudah tahu itu label itu harus diapresiasi, bahwa Mbak tahu Mbak nggak gitu kok, misalnya tidak seperti label itu. Tapi Mbak kadang-kadang perilaku saya justru menunjukkan label itu. Terkadang memang kita menunjukkan, tapi tadi seperti saya bilang, kita bisa improve. Kita nggak sanggup dengar, kita tutup telinga. Ketika kita tahu, oh saya nggak kayak yang disampaikan atau tidak kayak yang dibicarakan, ya kita coba lakukan dan tunjukkan seperti apa sih sebenarnya kita. Karena kalau kita tidak tunjukkan, ya label itu akan terus ada. Nah, yang pertama, jadi saya mencukuri atau saya mengapresiasi Mbak Fatana sudah tahu bahwa itu hanya label, bukan self-nya Mbak Fatana. Yang kedua, coba tunjukkan bahwa itu bukan label. Yang ketiga, ya kalau nggak sanggup dengar, ya tutup telinga aja. Coba lingkari atau kelilingi diri Mbak dengan orang-orang yang memberikan support dan dukungan positif kepada Mbak. Jadi yang tadinya kayak sel saraf yang saya bilang, ketika negatif saling terkait, jadinya negatif semua. Nah, ketika kita mulai mencari tahu, satu hari aja Mbak, cari satu hal positif tentang diri Mbak. Nah, kita sebenarnya sudah, anggaplah di otak tadi, yang negatif itu adalah tanda minus Mbak. Nah, kita mau ubah dari jadi tanda plus. Nah, kita harus cari satu plus untuk ngilangin satu minus, satu plus untuk ngilangin satu minus. Karena otak kita terkoneksi. Jadi, kalau kita mau menunjukkan perilakunya, juga kita harus berpikir dan merasakan bahwa diri kita tidak seperti yang dilabelkan itu. Nah, kejawab nggak Mbak Fatana? Terjawab. Makasih Mbak. Oke, terima kasih kembali. Yang terakhir ya Mbak Vero ya? Yang mana ya? Mbak Isma. Oke. Mbak Isma, halo. Saya Isma, terima kasih Mbak sudah mengajak kami untuk lebih bisa mencintai dan menerima diri. Mbak, saya ingin bertanya, tadi dijelaskan kalau individu yang menerima diri tidak terbelenggu oleh masa lalu. Bagaimana cara lepas dari masa lalu? Bagaimana cara lepas dari masa lalu yang dimana masa lalu itu bahkan membuat kita merasa insecure dan self-blame. Oke. Nah, kalau misalnya saya harus membahas tentang bagaimana kita menerima masa lalu, nanti akan satu materi lagi nih Mbak, tentang menerima apa yang sudah terjadi pada masa lalu. Yang pertama, yang bisa kita lakukan biar tidak terbelenggu dengan masa lalu adalah terima. Atau ya nggak usah terima dulu deh, validasi. Nah, validasi perasaan kita tentang apa sih yang bikin kita terbelenggu dengan masa lalu itu. Misalnya, saya sedih ketika misalnya mengingat peristiwa, misalnya saya gagal dapat kerjaan tertentu misalnya. Oke, sedihnya di mana? Di tubuh kita.
koneksikan, Mbak. Setelah kita tahu, oke, saya sedih, sedihnya di mana di tubuh kita? Oke, saya ngerasa sedih itu di dada saya. Oke, bagus, sudah terkoneksi. Terus sedihnya berapa besar, Mbak? Dari 1 sampai 10, 10 itu yang paling besar, anggaplah 10 itu adalah misalnya kontainer sebesar apa yang ada di dada Mbak, misalnya. Nah, berapa nilainya? Misalnya rasa sedih itu. Oh, 7 misalnya. Oke, kira-kira sebesar apa 7 itu bagi Mbak? Nah, misalnya sebesar printer misalnya ya, misalnya sebesar printer nih. Ada depan saya printer, jadi saya ngelihatnya printer. Oke, sebesar printer, misalnya besar 7-nya. Oke, nah kita sudah mengetahui nih rasa nggak nyamannya, rasa sedihnya di dada, besarnya sebesar kontainer. Oke, kita validasi itu. Oke, hai kamu, dadaku, kamu sakit ya, kamu sedih ya. Nah, oke, aku kasih waktu diri kamu untuk sedih sekarang, nggak apa-apa. Aku ada di sini kok dengan kamu. Nah, sampai kapan kamu mau sedih? Ngomong aja sama diri sendiri. Nah, ngomong, oke, sedihnya kita malam ini boleh nih nangis, besok kita semangat lagi ya, misalnya. Nah, oke. Nah, hari ini sedih karena nginget peristiwa yang kemarin, misalnya. Nah, besarnya masih sebesar printer. Oke, kita tahu nih. Oke, kita validasi dulu rasanya itu. Nah, terus coba dibarengi dengan relaksasi, misalnya bisa relaksasi pernafasan. Mungkin teman-teman yang di sini mau saya berdamai dengan masa lalu, namanya self-calm-nya, untuk kita bisa lebih menerima apa yang terjadi dengan diri kita di masa lalu. Nah, benar nggak ya, Kak Karina, judulnya berdamai dengan dirimu atau masa lalumu ya? Yang punya Gamaliel? Aku lupa, Mbak. Aku lupa. Nah, jadi bisa dicari intinya di YouTube-nya Calm, bisa didengarkan untuk sambil grounding atau sambil menenangkan diri dari perasaan tidak nyaman tadi. Nah, jadi ketika kita sudah validasi perasaannya, sudah mulai kita relaksasikan, biar kita nyaman dulu. Karena ketika kita tidak nyaman, otak kita nggak bisa berpikir nih, nggak bisa berpikir jernih. Harus seperti apa kita. Nah, jadi kita tenangkan diri dulu. Oke, ketika kita udah tenang, baru kita cari tahu apa sih yang bikin kita sedih. Nah, terus apa yang bisa saya lakukan untuk membuat diri saya menjadi lebih baik. Nah, jadi ini ada Kak Karina bilang, pokoknya judulnya kayak gitu deh, karena kami juga lupa, atau ada di IGTV-nya Get Calm. Nah, jadi bisa nonton, bisa didengarkan sambil untuk healing, nah bisa untuk menenangkan diri. Nah, terus tadi saya udah sampai mana ya ngomongnya? Setelah validasi, relaksasi, atau sambil dengerin self-calm, terus juga terima perasaannya. Nah, ketika kita sudah mulai terima, kita validasi, kita cukup tenang, baru cari tahu apa sih yang bisa kita lakukan untuk membuat tadi yang pernah terjadi, kan kita nggak bisa perbaiki nih di masa lalu. Nah, apa yang bisa kita perbaiki untuk masa depan? Nah, oke, karena saya kemarin sedih misalnya, karena peristiwa tersebut, saya jadinya hari ini mood-nya nggak oke nih. Nah, terus apa yang bisa saya perbaiki untuk mood saya hari ini jadi oke? Nah, jadi bukan yang ke belakang yang diperbaiki, tapi here and now, sekarang. Apa yang bisa kita lakukan untuk diri kita? Nah, oke, kayaknya aku butuh tidur, aku butuh nonton dulu, misalnya. Apapun metode yang membuat kita merasa lebih nyaman. Nah, jadi yang pertama tadi validasi perasaannya, terima perasaannya, koneksikan dengan tubuh di bagian mana, jangan diandai-andaikan saja. Terus direlaksasi, bisa dengan menggunakan self-calm. Terus juga bisa, terakhir adalah setelah cukup tenang, baru dicari tahu apa yang bisa kita lakukan untuk diri kita hari ini dan ke depan. Bukan lagi yang udah terjadi, tapi hari ini
karena mengingat tadi, apa yang kita bisa lakukan dengan emosi kita, atau perasaan kita, atau pikiran kita saat ini. Oke, mungkin itu Mbak, siapa tadi yang nanya ya? Mbak Ismi ya? Isma ya, Mbak Isma. Gimana Mbak Isma? Udah kejawab nggak Mbak Isma? Terima kasih banyak Mbak. Oke, sama-sama. Oke nih, ada ditambahin juga nih sama Kak Karina. Ya benar banget kayak Kak Karina sampaikan bahwa berdamai dengan masa lalu itu ya memang proses. Nah, ketika kita mau memproses hal tersebut memang butuh waktu, butuh bantuan mungkin karena memang prosesnya kompleks. Nah, ketika kita tidak bisa melakukan sendiri, yuk cari bantuan. Karena konseling itu tadi yang seperti sudah saya sampaikan, bukan hanya ketika kita sudah sangat bermasalah, tapi untuk kita memahami diri kita, menerima apa yang sudah terjadi di diri kita juga bisa dilakukan dengan konseling. Sehingga mencari bantuan profesional juga merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk berdamai atau tidak terbelenggu dengan masa lalu yang sudah terjadi. Nah, mungkin kayak itu ya Mbak Vero. Ya, terima kasih Mbak Weni dan teman-teman. Ya, start video. Nah, semoga teman-teman setelah ikut webinar ini makin I love me 3000 ya. Apapun yang tadi udah di-share sama Mbak Weni, teman-teman juga udah berani banget nih share masalahnya juga. Mungkin ada teman yang nggak berani. Oh, ternyata ada teman-teman juga yang ngerasain kayak kita. Jadi nanti mungkin bisa dicoba, kita nggak sendiri. Bisa dilihat juga tuh IGTV di YouTube-nya Get Calm gitu ya, teman-teman. Yuk teman-teman nih, ada yang bisa siap-siap. Apa Mbak Weni mau ada yang disampaikan lagi? Kayaknya udah sih, saya mau bilang makasih untuk teman-teman yang udah sharing cerita. Semoga apa yang sudah kita sama-sama dengarkan hari ini bisa menjadi bahan refleksi mungkin untuk diri kita sendiri atau proses pembelajaran untuk diri kita selanjutnya. Dan minta maaf kalau ada salah kata atau perilaku saya yang tidak menyenangkan. Saya mohon maaf. Aku juga minta maaf kalau selama ini tadi sempat telat juga atau teman-teman bingung, ini linknya bisa apa enggak? Alhamdulillah bisa ya. Aku juga minta maaf, semoga webinarnya bisa bermanfaat dan makin I love you. I love me 3000. Sama-sama Mbak Dwi. Yuk, mau foto nggak nih? Ya, udah siap nih. Yuk, teman-teman bisa dibuka di open video. Ya, kelihatan nih cantik-cantiknya. Ternyata cantik-cantik di balik kameranya ya. Di balik kamera. Halo Mbak Karina. Halo Kak Karina. Ada foundernya Calm soalnya ikut, ada Kak Karina. Ya, bisa dicek juga. Supaya get calm. Tinggal Mbak Priscilia sama Mbak Ispa nih. Ya, Mbak Ispa udah kelihatan. Oke. Ini yang nggak keluar kameranya jangan nyesel ya. Ya, aku mulai print screen ya. Bisa dimulai. 1, 2, 3. Yeay. Apa mau satu kali lagi gak ya? Boleh, boleh. Boleh. 1, 2, 3. Yeay. Terima kasih ya teman-teman sudah ikut webinar. Besok juga ada webinar, bisa dicek di Instagramnya Love Yourself. Mungkin kalau ada teman-teman yang masih mau gabung. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore. Halo.